Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kegiatan belajar secara virtual tentang ilmu nahwu bersama saya Bapak Wawan di kelas 9. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak, semoga mendapat keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ala sayyidina Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatu sahabati ajma'in wa khususan ila mu'allif hadzal kitab al-Imam Sanhaji wa li Syekh al-Umriti lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda dan Adinda, bagi yang punya kitab Al-Jurumiyah atau mungkin punya kitab lain seperti Nahwu Wadhih, silakan bisa dibuka tentang bab fa'il atau subjek atau pelaku. Baik, kita lanjutkan bahwa pembelajaran tentang fa'il jenis isim dhamir khususnya berkaitan dengan dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir yang selalu menempel pada fi'il. Seperti yang pernah kita bahas pada kelas 8 dulu. Di situ ada materi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Di mana letak fa'ilnya? Letak fa'ilnya adalah pada dhamir muttasil yang menempel pada ujung atau terakhirnya, yaitu fa'alta, fa'altuma, lafatta, tumatum, dan seterusnya yang ada di ujung akhir termasuk fa'il jenis isim dhamir muttasil di mana didahului oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Fa'ala, fa'ala juga, dan seterusnya, tergantung kata gantinya. Berikut kita bahas tentang fa'il jenis isim dhamir. Pada kelas 8 dulu kita pernah belajar tentang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai ana, nahnu. Mari kita nyanyikan sejenak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu, dan seterusnya. Apa arti kalimat-kalimat tersebut? Pertama, huwa, yaitu dia laki-laki, sudah tercantum di papan tulis dengan jelas, insya Allah bisa terbaca. Maksudnya adalah ketika kata gantinya atau dhamirnya adalah dia laki-laki, maka harus fa'ala. Begitu juga ketika kata gantinya dua orang laki-laki atau huma, maka harus fa'ala panjang. Begitu juga ketika fa'ilnya adalah hum atau mereka yang jamak, maka menggunakan rumus fa'alu, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca fa'ala, fa'alu? Berikut nyanyiannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Kurang lebihnya seperti itu. Pernah kita bahas pada kelas 8 yang lalu. Maka bagaimana cara memahaminya adalah sebagai berikut. Pertama, jika pelakunya atau fa'ilnya adalah huwa atau dhamirnya huwa, dia laki-laki tunggal, orang satu, maka rumusnya fa'ala. Maka ketika kalimat ini berubah menjadi kalimat lain, misal nasoro, doroba, dan lain sebagainya, maka akan mengikuti rumus fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna. Misal, yang kedua,
pelakunya adalah fa'il huma, dua orang laki-laki, maka rumusnya fa'ala. Orang ketiga fa'alu, dan seterusnya. Kita nyanyikan bersama-sama dulu. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Pada dhamir-dhamirnya sudah tercantum terjemahan masing-masing. Misal pada sisi sebelah kiri ada anta, kamu laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Maka ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada kolom huwa, huma, hum adalah golongan laki-laki semuanya, baik itu orang pertama, kedua ataupun jamak. Begitu juga hiya, huma, hunna. Ini adalah golongan perempuan, baik perempuan satu atau tunggal, dua orang atau tiga atau jamak. Berikutnya adalah golongan orang kedua, yaitu kamu. Ada anta, antuma, antum. Di sini ada golongan laki-laki, baik itu kamu laki-laki tunggal, kedua atau ketiga atau jamak. Kamu, kalian berdua, dan kalian jamak. Begitu juga ada golongan perempuan. Ada anti, antuma, antunna. Ada kamu perempuan satu atau tunggal, kamu perempuan atau kalian berdua perempuan yang double atau musana. Ada antunna, kalian perempuan yang jumlahnya banyak atau jamak. Yang terakhir ada ana dan nahnu. Baik ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ana laki-laki ya ana, ana perempuan ya tetap ana. Begitu juga yang nahnu, maka tidak ada perbedaan. Nah, berikutnya bagaimana cara memasukkan dhamir tersebut ke dalam fi'il sehingga terjadi yang namanya rumus fi'il di depan dan fa'il mengikuti kalimat tersebut. Maka contohnya adalah sebagai berikut. Baik Ananda dan Anida, kita lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan fa'il yang berbentuk isim dhamir, yaitu dhamir mutasil yang nantinya akan masuk ke dalam sebuah kalimat. Berikut contoh-contohnya dan penjelasannya. Kita perhatikan pada nomor 1. Yang pertama, fa'altu khairan. Saya ulangi lagi, fa'altu khairan. Perhatikan, pada kalimat nomor 1 terdapat sebuah kalimat di mana ada fi'il dan fa'ilnya seperti pada materi yang sebelumnya. Yaitu pertama, perhatikan pada lafadz fa'altu. Fa'altu berasal dari kata fa'ala. Kemudian terdapat dhamir mutasil, yaitu tu. Dhamir mutasil tu merupakan dhamir yang berasal dari kata ana. Maka berarti saya telah mengerjakan. Khairan, kebaikan. Khusus untuk lafadz khairan kita abaikan sejenak, karena itu masuk pada materi yang nanti level kedua atau ketiga. Fa'altu khairan, maka secara i'rab berarti fa'altu berasal dari dua kata. Pertama, fa'ala, i'rabnya adalah sebagai fi'il. Kemudian tu yang bermakna dhamir ana, maka berarti saya telah mengerjakan. Maka jelas fa'il atau subjek atau pelaku di sini adalah ana, yaitu tu di sini dhamir tu sebagai fa'il. Maka pada nomor 1 adalah fa'altu berasal dari dua kata, fa'ala dan ana. Fa'ala sebagai fi'il dan tu atau bermakna dhamir ana berarti fa'il atau subjek. Maka jelas pada nomor 1 tu atau ana bermakna saya berarti sebagai fa'il atau subjek,
Sedangkan fa'ala sebagai fi'il. Saya mengerjakan sebuah kebaikan. Untuk lebih jelasnya masuk pada kalimat nomor 2. Nasorna al-masakina. Sekali lagi, nasorna al-masakina. Secara terjemahan, nasorna, kami telah menolong al-masakina, orang-orang miskin. Maka secara i'rab berkaitan dengan fi'il dan fa'il bisa kita uraikan. Ingat, nasorna berasal dari dua kata, yaitu nasoro artinya menolong, sedang dhomirna, dhomir mutasilna berasal dari kata nahnu. Maka secara i'rab adalah nasoro atau nasor sebagai fi'il, sedang dhomirna yang berarti nahnu maka sebagai fa'il, karena terjemahannya kami telah menolong. Al-masakina, orang-orang miskin, secara i'rab sebagai maf'ul bih, tapi tidak perlu dijelaskan karena ini materi lebih lanjut, materi level 2 atau 3. Yang terakhir adalah nomor 3. Nomor 3 sedikit ada perbedaan dengan nomor 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Saya kutip dari sebuah Al-Quran, yaitu wa amilu solihati ilal ladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amilu as-solihati. Perhatikan lafaz amilu. Amilu secara zahir kelihatannya satu kata, padahal itu dua kata. Kenapa dua kata? Lihat pada wawu berikut ini. Wawu di sini menyatakan makna jamak, yaitu mereka telah mengerjakan. Maka kalau kita i'rab, kita uraikan, maka menjadi amilu berasal dari dua kata, yaitu amila yang bermakna mengerjakan, i'rabnya sebagai fi'il, sedangkan fa'ilnya di mana? Ingat, dalam kalimat amilu fa'ilnya tersimpan. Siapa fa'ilnya? Pasti hum. Ingat pada tasrifan fa'ala, fa'alu, lu, fa'alu, amilu sama. Maka di situ bermakna hum. Mana fa'ilnya? Ini hum. Berarti hum sebagai fa'il. Al-as-solihati sebagai maf'ul bih, tapi tidak perlu kita bahas karena ini level 2 atau 3. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekian penjelasan dari Bapak dari nomor 1, 2, dan 3 berkaitan dengan fa'il berbentuk isim dhamir mutasil. Ingat, fa'il dhamir mutasil selalu nempel pada ujung fi'il. Mana ujungnya? Ini, tu, na, atau hum, bermakna hum. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, kesimpulan dari Bapak pada materi hari ini adalah, ingat, setiap kalimat bahasa Arab biasanya diawali oleh fi'il dulu atau kata kerja. Mana contohnya? Fa'ala, nasoro, atau amilu. Kemudian diikuti oleh fa'il, baik berbentuk zahir ataupun dhamir. Kebetulan berbentuk fa'altu, lafatu, atau nasorna, maka termasuk fa'il yang berbentuk isim dhamir mutasil yang selalu nempel pada fi'il. Di mana nempelnya? Di ujung terakhir. Maka susunnya pasti diawali oleh fi'il atau kata kerja, kemudian diikuti fa'il, dan seterusnya. Cukup sekiranya dari Bapak, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa komentar di kolom komentar YouTube. Cukup sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama.